ma'rifat itu bisa kita usahai. Bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan ma'rifat kepada kita. Nah, ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Alladzi kadzafa nural ma'rifati fi qulubi ahbabi fasaru 'arifina bi ma'budi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu 'ibadihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidi rusulihi wa anbiya'ihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa junudihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatu wa salaman daimaini bidawami ardihi wa sama'ihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis yang penuh dengan rahmat dan berkahnya ini. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mutammimatu lil mi'ah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-100 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Yang artinya, orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidaklah hilang ittirarnya kepada Allah. Ittirar itu artinya lebih daripada berhajat, bersangatan, berhajat. Itu ittirar. Orang yang ma'rifat itu tidaklah hilang dalam diri mereka itu sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillah qararuhu, dan tidak ada beserta selain Allah qararuhu, ketetapannya orang yang ma'rifat kepada Allah tadi. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-100 ini. Zakaral imam fi hadhil hikmah na'ataini min nu'util arifin. Imam Ahmad ibnu Athaillah, beliau menyebutkan pada hikmah yang ke-100 ini dua sifat daripada sifat-sifat orang yang ma'rifat kepada Allah. Dua kelakuan di antara sekian banyak kelakuan-kelakuan orang yang ma'rifat
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makrifat kepada Allah itu disebut al-arif, artinya orang yang mengenal dengan Allah. Pengertian makrifat itu ada terbagi dua. Satu, ada pengertian yang secara umum, itu artinya adalah al-jazam, meyakini dengan seyakin-yakinnya, seperti awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama itu adalah makrifat kepada Allah. Nah, pengertian makrifat kepada Allah di situ adalah meyakini seyakin-yakinnya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makrifat ini secara umum artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makrifat secara umum yang wajib ada pada diri setiap orang yang beriman. Adapun yang dimaksud dengan makrifat secara khusus itu ialah nurun yaqdhifuhullah fi qalbi abdih fadlan minhu, fabidzalika nur yushahidullah fi kulli syai'. Nah, pengertian makrifat secara khusus adalah makrifat itu cahaya yang dilontarkan Allah, cahaya itu ke dalam hati hambanya sebagai anugerah dari Allah. Maka dengan itu cahaya dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini pengertian makrifat secara khusus. Cahaya yang dilontarkan Allah kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, lalu si hamba tadi dengan cahaya yang ada dalam hatinya itu dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, ini yang dimaksud dengan makrifat secara khusus atau indas sufiyah menurut orang-orang tasawuf, itu namanya makrifat. Jadi cahaya yang dilontarkan Allah ke dalam hati si hamba tadi disebutkan oleh para ulama itu semata-mata adalah anugerah. La bisababin wala kasbin, tidak ada sebabnya, tidak ada usahanya. Jadi Allah memberikan itu cahaya tanpa ada sebab dari kita, tanpa ada usaha daripada kita. Allah limparkan itu nur, itu makrifat tadi ke dalam hati seorang hamba tadi. Nah, cahaya yang ada dalam hati yang dilontarkan oleh Allah tadi, apabila dijaga, dipelihara dengan memperbanyak taat, menjauhi yang maksiat, memperbanyak zikir, nah maka makrifat ini akan berkembang dalam dirinya. Cahaya tadi akan semakin terang. Dengan zikir semakin terang, dengan zikir semakin terang. Nah, sehingga sampai pada puncaknya dia bisa musyahadah kepada Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah, itu pengertian makrifat tadi. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa makrifat itu bisa kita usahai. Nah, bisa kita usahai dengan latihan-latihan, dengan amal-amal ibadah. Nah, sehingga dengan itu Allah berikan makrifat kepada kita.
Ada pendapat ulama demikian, bahwa ma'rifat kepada Allah itu bisa diusahai dengan melatih diri. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, wa man arada ay ya'rifallah fala budda min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadat wa ya'rifu bihi sifatin nafsal batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah liya'rifa ma yajibu lillah wa malaikati wa rusulih wa ma yastahil wa ma yajuz. Ujar Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, barang siapa yang hendak dapat makrifat kepada Allah, maka dia tidak boleh tidak pertama belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bisa dengan ilmu itu dia menunaikan ibadah dengan benar. Ilmu fikih. Dengan ilmu fikih maka dia bisa beribadah dengan benar. Karena dalam fikih diatur syarat ibadah apa, rukunnya apa, makruhnya apa, sunatnya apa. Belajari itu. Kemudian dia belajar lagi ilmu tentang hati. Apa-apa yang mesti dibersihkan dari hati, apa-apa yang mesti diperhiasi hati. Sifat ini dibuang, sifat ini diambil, sifat ini dibuang, sifat ini diambil. Dan sebelumnya itu terlebih dahulu dia mendahulukan mempelajari, meyakini tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, malaikat dan rasul, yang mustahil dan yang harus. Nah, mempelajari itu dan mengamalkan itu adalah satu cara untuk memancing datangnya ma'rifat kepada Allah itu. Nah, di dalam hikmah yang ke-100 ini Imam Ahmad Ibnu Athaillah menjelaskan 2 sifat orang yang ma'rifat itu. Dari sekian banyak sifat-sifatnya, di sini ada 2 beliau jelaskan. Al-awwalu, yang pertama, dawamut tirarihi ilallahi ta'ala. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu selalu berhajat kepada Allah. Selalu berhajat kepada Allah. Fal 'arifu la tatalawwanu hayatuhu bilaunair rakha wa syiddah ka sya'ni aktsarin nas. Orang yang ma'rifat itu tidak berubah hidupnya dengan perubahan senang dan susah seperti kebanyakan manusia. Biasanya orang yang dalam susah itu bila ia berdoa kepada Allah, nah, maka hatinya akan khusyuk. Hatinya akan merasa bahwa dia sangat berhajat kepada Allah kalau dalam keadaan susah. Tapi kalau orang dalam keadaan senang, biasanya kalau berdoa juga kepada Allah, tapi rasa berhajatnya kepada Allah itu kurang. Nah, itu keadaan kebanyakan manusia. Kalau orang yang sudah ma'rifat itu, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, berhajatnya dia kepada Allah itu tetap ada, tetap sama terjaga. Contohnya, orang misal kada bisi hutang, lalu ada yang berdoa, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang kami. Nah, mana kada bisi hutang tuh kadang-kadang bisa kada maaminakannya. Ini kada punya hutang. Nah, hutang banyak, amin, nah, merasap benda aminnya. Jadi ada perubahan berhajatnya dia kepada Allah oleh karena keadaan. Nah, orang yang ma'rifat itu kada berubah, baik di waktu lapang, baik di waktu susah, berhajatnya dia kepada Allah itu sama. Li'annahu, karena orang yang ma'rifat tadi daimul iftiqar ilallahi ta'ala, dia selalu berhajat kepada Allah, daimul istish'ar bid'afihi wa ajzih, selalu merasa lemahnya,
Mustamirud du'a wa tadarru ila Allah Ta'ala, terus menerus dia berdoa mohon kepada Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu sifat kelakuan orang yang sudah ma'rifat kepada Allah. Manusia itu bagaimanapun hebatnya, kadangkala lepas dari sifatnya manusia lemah. Kada bisa lepas. Bagaimanapun kuatnya manusia, kayaannya manusia, kada bisa terlepas dari sifatnya sebagai hamba, itu adalah lemah. Nah, sifat lemah itu selalu dirasakan oleh orang yang ma'rifat. Selalu ada dalam diri mereka sifat lemah itu. Nah, oleh karena itu berhajatnya mereka kepada Allah tetap ada. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Firman Allah, wahai manusia, kalian itu adalah fakir kepada Allah. Kalian itu berhajat kepada Allah. Allah yang kaya, yang terpuji. Nah, Allah sudah menjelaskan bahwa seluruh manusia itu berhajat kepada Allah. Orang kaya, dia berhajat kepada Allah agar Allah bisa menjaga, melindungi hartanya. Orang miskin berhajat kepada Allah agar ditambah Allah rezekinya. Orang sihat berhajat kepada Allah agar dipelihara Allah kesehatannya. Orang sakit berhajat kepada Allah agar bisa disembuhkan oleh Allah. Rakyat berhajat kepada Allah agar diberi Allah pemimpin yang baik, yang sayang kepada mereka. Raja-raja pun berhajat kepada Allah agar rakyat mereka selalu tunduk dan patuh kepadanya. Jadi kada ada manusia yang terlepas daripada berhajat kepada Allah itu, siapapun mereka. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi itu yang dirasakan